Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Petra Anwar dengan NIM 2101301019 dari kelas TI 1B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan flowchart tentang bilangan ganjil genap. Jadi, saya telah membuat flowchart bilangan ganjil genap seperti ini. Jadi, di sini saya akan membahaskan sedikit tentang proses pembuatan ini. Kita akan mulai dengan start, kemudian kita akan memasukkan bilangan X. Nah, bilangan X tersebut akan diproses pada bagian sini. Itu sama dengan bilangan dikali persen 2. Atau bisa juga bilangan modulo dari 2. Jika X tersebut benar, bilangan genap akan masuk ke panah Q, true, dan ke N. Jika salah, dia akan masuk ke bilangan ganjil. Jadi di sini telah diproses terlebih dahulu. Kemudian di sini jika dia benar bilangan genap, dia akan masuk ke panah true. Jika dia salah, akan masuk ke panah false. Kemudian akan N. Jadi ini adalah penjelasan singkat tentang flowchartnya. Kemudian saya akan membahas tentang codingannya. Jadi di sini adalah codingan yang telah saya buat, yaitu tentang bilangan ganjil genap. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuatnya. Yang pertama kita klik include IOStream using namespace std. Setelah itu kita akan masukkan i. Nya itu kita mulai dari angka 1. Kemudian nih kita masukkan cout-nya nilai bilangan. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan rumus tersebut seperti gambar yang di sini. Nih, kita masukkan rumus ini di codingannya di sini. Karena di sini kita akan memproses dari angka yang kita inputkan akan diproses di bilangan ini, rumus ini. Jika dia benar, dia akan bilangan genap. Jika salah, dia akan bilangan ganjil. Coba kita run dulu. Nih, coba kita akan memasukkan bilangan 3. Secara otomatis aturannya 3 ini adalah bilangan ganjil. Kita enter. 3 adalah bilangan ganjil. Kemudian kita 8. 8 adalah bilangan genap. Kemudian kita contoh lain seperti 45. 45 adalah bilangan ganjil. Jadi, ini adalah codingan singkat untuk memilih bilangan ganjil genap. Setelah membahas tentang codingan bilangan ganjil genap, kemudian kita akan ke bab selanjutnya, yaitu tentang bilangan prima. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana flowchartnya tentang bilangan prima tersebut. Jadi di sini saya telah membuat bilangan prima terlebih dahulu, flowchartnya seperti ini. Jadi kita jelaskan dari awal. Sama seperti bilangan ganjil tadi, kita klik start atau kita buat start, kemudian integer. Nah, kemudian di sini menginput angka. Jika X lebih besar dari 2. Jika dia benar N sama dengan 2, dia akan masuk ke false. Jika kemudian atau true. Jadi pada N ini sama dengan 2 akan diproses kembali. Ini seperti ini. N-nya kemudian akan ditambah 1. Akan diproses lagi. N sama dengan X lagi. Jika dia benar akan mengeluarkan printnya prima. Jika dia N tersebut sama dengan X-nya itu bukan prima. Jadi secara otomatis di sini jika dia benar, di sini akan bukan prima, akan diproses lagi, secara otomatis akan ke N. Ulang lagi. Jadi yang pertama kita akan membuat bagian start, kemudian integer. Di sini kita akan menginput angka yang ingin kita buat. Nah, kemudian di sini akan diproses lagi. Jika X lebih besar dari 2. Jika dia benar, dia bukan bilangan prima. Jika dia salah, akan diproses lagi, yaitu X modulo dari N sama dengan 0. Jika dia salah, akan diproses lagi. Jika dia benar,
akan diproses lagi juga. Nih, nah ini jika dia salah, kemudian bukan bilangan prima. Jika dia benar akan bilangan prima. Kemudian kayak gini. Saya telah membuat flowchart secara sederhana. Kemudian kita akan membahas tentang codingan bilangan prima. Jadi, di sini saya telah membuat codingan tentang bilangan prima seperti ini. Jadi, ini adalah for-nya I sama dengan 1. I tersebut harus lebih besar dari N. I-nya itu harus plus artinya akan ditambah 1 lagi. Jadi, akan ditambah 1 lagi. Setelah itu, N tersebut akan dimundur dengan I sama dengan 0. M plus artinya akan ditambah 1. Kemudian di sini akan memasukkan jika M sama dengan 2 akan Cout-nya adalah bilangan prima. Cout-nya bukan bilangan prima. Jadi secara singkatnya di sini kita akan memasukkan bilangan. Setelah memasukkan bilangan tersebut kita akan diproses di rumus ini. Rumus ini I sama dengan 1. I tersebut harus lebih besar daripada N. Jadi, I tersebut akan di plus. Maksud dari plus ini, I tersebut akan ditambah 1 lagi. Kemudian N tersebut akan dimodulo dengan I. Jika dia bilangan prima, dia akan masuk ke Cout bilangan prima. Jika dia bukan bilangan prima, akan masuk ke Cout bukan bilangan prima. Kemudian fungsinya dari while ini yaitu untuk perulangan. Coba kita run dulu. Kita run. Nih, kita akan mencoba seperti 2. 2 adalah bilangan prima. Coba kita 3. 3 adalah bilangan prima. 4 adalah bukan bilangan prima. Bilangan prima tersebut adalah bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 7 adalah bilangan prima. Kemudian 5 adalah bilangan prima. 8 adalah bukan bilangan prima. Jadi artinya codingan ini telah berhasil memilih antara bilangan prima ataupun bukan. Ini adalah secara singkat penjelasan saya tentang codingan bilangan prima. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program nilai kerja. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nih, jika karyawan bekerja 8 jam sehari, dia akan dihitung gaji lembur. Nih, dia akan lebih dari 8 jam sehari. Jika banyak, dia lebih dari 8 jam, dia akan dihitung lembur. Nih, kelebihan sebanyak 2 jam akan diberi 100.000, 3 jam 200.000, 4 jam 350.000, dan lebih dari 5 jam akan diberi 400.000. Kemudian gaji pokoknya tersebut setiap jabatan berbeda-beda. Jadi pada gaji pokok tersebut akan dipotong seperti uang koperasi, arisan, dan BPJS. Apabila Nick dengan 2 digit terakhir bernilai bilangan prima, maka mendapatkan uang sebesar 1,5% dari gaji pokok. Nih. Akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini. Jadi di sini saya telah membuat codingannya. Ini. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, kita akan memasukkan dulu nih INT-nya. Kita akan memilih string mana, INT, dan string lagi. Kita akan makan Cout, masukkan jumlah karyawan yang ingin kita outputkan. Kita inputkan. Kemudian nih, kita masukkan ini data-datanya.
Nah, kemudian kita akan masukkan ke rumus. Jika yang memiliki jabatan A tersebut gaji pokoknya adalah 3.500.000, yang B adalah 4 juta, C adalah 4.625.000, yang D adalah 5 juta, yang E adalah 5.200.000, F adalah 6 juta. Nih. Kemudian jika dia akan memiliki jam lebih, 2 jam itu adalah 100.000, 3 jam tersebut akan jadi 200.000, jika lebih dari 4 jam akan 350.000. Jika dia melebihi dari 4 jam tersebut akan jadi 400.000. Nah, kemudian ini ada tunjangan. Jadi, di soal tersebut ada bilangan jika dia memiliki bilangan prima, terakhir, dia akan dikalikan 1,5%. Nih. Jika dia bilangan prima akan dikalikan 1,5% dari gaji pokok tersebut. Jika dia bukan bilangan prima, dia tidak akan mendapat apa-apa. Kemudian yang akan kita lihat. Nih, potongan 2% untuk koperasi. Jadi kita akan memotong di sini 0,02 dikali gaji pokok. Kemudian bayar arisan sebesar 200.000. Kemudian akan bayar BPJS sebesar 5%. Ini 5% dari gaji pokok. Nih, kemudian di sini kita akan masukkan rumusnya. Gaji bersih didapat dari gaji pokok ditambah gaji lembur ditambah tunjangan bilangan prima dikurangin potongan kopi, potongan arisan, dan potongan BPJS. Ini adalah potongan koperasi. Kemudian ini adalah gaji kotor. Gaji kotor didapat dari gapok atau gaji pokok, gaji lembur, dan tunjangan prima. Kemudian potongan tersebut akan didapat dari potongan koperasi, potongan arisan, dan potongan BPJS. Kemudian di sini akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan untuk outputnya. Jika sudah, nih. Jadi di sini akan membuat kolom supaya terlihat lebih rapi. Nah, kemudian di sini akan gaji yang dikeluarkan dan rata-rata. Kemudian akan kita coba run. Oke, besarkan dulu. Kita akan membuka seperti ini. Nah, nih. Kita akan memasukkan Ahmad. Nah, kita akan masukkan jumlah karyawan dulu seperti 2 aja saja. Nih, kita masukkan Ahmad. Ahmad kita masukkan nilai kerjanya di NIM. Oke. Kemudian kita lihat jabatannya. Jabatannya adalah A. Dia memiliki kelebihan jamnya 2, jumlah harinya adalah 8. Kelebihan hari jam 2, kelebihan harinya adalah 8. Kemudian kita akan memasukkan lagi seperti mudasir. Mudasir. Nicknya kemudian kan jabatan dia B dengan kelebihan jamnya 3 dengan harinya 4. 3 dengan harinya adalah 4. Nah, jadi secara otomatis ini nicknya dengan ini Jia 107.001 dengan nama Ahmad dengan golongan A, kelebihan jamnya 2, jumlah hari kelebihannya adalah 8, gaji bersihnya adalah 3.100.000.
155.000 dengan gaji kotornya adalah 3.600.000 dengan potongan 305. Kemudian dengan Ahmad Mudasir. Dengan Mudasir, dengan golongan B, dia memiliki kelebihan jamnya adalah 3, jumlah harinya adalah 4. Jadi gaji bersihnya dia mendapatkan 4.320.000 dengan gaji kotor 4.800.000 dengan potongan 320.000. Artinya program ini sudah berjalan dengan baik. Jadi ini adalah program saya yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.